Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Mari kita sama-sama siapkan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu pada hari ini. Kasih karunia anugerah yang boleh kami terima, sehingga kami boleh duduk diam seperti Maria, mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu, mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, bukakan mata rohani kami, bukakan telinga kami, urapi hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan masuk dalam satu topik ya. Kita baru melewati satu perayaan yang sangat populer ya di seluruh dunia, itu Valentine's Day atau Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang. Jadi kita akan membahas mengenai topik kehidupan ya. Jadi hukum versus kehidupan ya. Kehidupan itu apa? Hukum itu apa? Kita akan membahas secara detail. Hukum versus kehidupan. Kita semua tahu bahwa hukum itu diartikan sebagai peraturan yang ada, disetujui, diadakan untuk mengatur kehidupan manusia. Itu secara umum ya. Secara khusus kita sebagai anak Tuhan, kita tahu bahwa di Perjanjian Lama, sebelum kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari ketiga, kita semua percaya akan 10 perintah Allah atau hukum Taurat. Atau kita kalau asosiasikan adalah Perjanjian Lama. Ya. Apa itu hukum Taurat? Hukum Taurat itu diberikan oleh Allah untuk mengatur tata cara kehidupan manusia. Jadi ada dua bagian penting ya yang kita harus pahami dari 10 perintah Allah. Sebelumnya kita lihat dulu yang dimaksud dengan 10 perintah Allah itu apa. Jadi ternyata 10 perintah Allah itu ditulis di kitab Ulangan ya. Kitab lainnya juga, cuman ringkasannya adalah: pertama, jangan menyembah berhala atau dewa lain selain Allah. Jangan membuat patung atau gambar untuk disembah. Kedua, ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Keempat, kuduskanlah hari Sabat. Nah, ini nomor perintah pertama sampai keempat ini berbicara mengenai hubungan manusia dengan Tuhan. Kelima, hormatilah orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik orang lain. Ini kelima sampai ke-10 itu bicara mengenai hubungan manusia dengan sesamanya. Jadi kita lihat 10 perintah Allah adalah mengenai hubungan dengan Allah, hubungan kasih dengan Allah. Kita diminta Tuhan mengasihi Allah dengan segenap kekuatan keberadaan kita semua, kekuatan jiwa dan keberadaan kita. Dan perintah kelima ya sampai ke-10 adalah bicara mengenai kasih, mengasihi sama seperti mengasihi diri sendiri. Jadi dua bagian penting ini tidak boleh kita lupakan. Cuman yang kita mengerti dengan hukum atau peraturan itu adalah setiap hukum atau peraturan diberikan ketika seseorang melanggar, itu tentu ada sanksinya, ada hukumannya. Orang kita tahu di hukum Taurat upah dosa adalah maut. Jadi meskipun kita lihat ada 10 perintah Allah yang dijabarkan ya menjadi 613 perintah, didetailkan ya menjadi 613 perintah. Ketika kita melanggar salah satu di antaranya, meskipun yang 612-nya kita lakukan, tetap itu adalah berdosa dan dikatakan upah dosa adalah maut. Jadi ada hukuman, ada sanksi yang mengikuti peraturan ya 10 perintah atau hukum Allah. Nah, ini sesuatu yang kita mau bahas secara detail. Jadi kalau di Perjanjian Lama, kenapa Allah memberikan 10 perintah atau yang dijabarkan menjadi 613 perintah yang merupakan dua bagian. Satu mengenai hubungan dengan Allah, yang bagian kedua adalah mengenai hubungan dengan sesama. Bahkan kalau kita lihat secara detail, kita tahu bahwa dari semua perintah-perintah itu, satu itu mengatur mengenai hukum moral. Hukum moral itu hubungan antara manusia dengan yang lainnya. Ya, lalu juga hukum perdata ya, mengenai hukum kalau hutang piutang dan lain sebagainya.
juga hukum mengenai pidana, hukum juga mengenai liturgi, yaitu hubungan antara bagaimana manusia ini bisa beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan tuh bukan seperti manusia yang bisa kelihatan secara jasmani, tapi ada satu liturgi yang kita harus lakukan untuk bisa berhubungan dengan Allah, atau seremonial. Jadi hukum-hukum itu kita semua tahu bahwa sebagai umat Israel kita harus taat, mematuhi dan melakukan. Apabila kita tidak melakukan, kita melanggar, maka akan ada upah daripada dosa yang kita lakukan. Itu kalau kita bicara mengenai hukum. Ya, tapi puji Tuhan, oleh karena begitu besar Allah mengasihi ya setiap daripada kita, maka barang siapa yang beriman percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia beroleh kehidupan, ya, keselamatan, kekal bersama-sama dengan Allah. Jadi poinnya adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kelahirannya di bumi, bahkan sampai kematiannya pun dan kebangkitannya kembali naik ke sorga dan memeteraikan Roh Kudus dalam kehidupan setiap daripada anaknya yang percaya, itu semua untuk menggenapi 10 hukum Taurat. Karena 10 perintah Allah atau hukum Taurat yang diberikan itu memang untuk mengurung manusia, menuntun manusia sampai mereka bisa ketemu dengan Kristus. Dan Kristus menggenapi, Tuhan Yesus Kristus menggenapi 10 perintah Allah atau 10 hukum Taurat, ya, dengan kasih dan kebenaran, dengan kasih karunia yang Tuhan berikan. Dikatakan begitu besar Allah mengasihi setiap daripada kita. Jadi kasih karunia atau kehidupan itu diberikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena di Yohanes 10 ayat 10b dikatakan Dia datang, Yesus datang untuk membawa kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan. Supaya saudara dan saya, ketika Tuhan memberikan pilihan kepada kita di Ulangan 30 ayat 19, kepadamu kuperhadapkan 2 pilihan, 1 kehidupan atau kematian. Kalau kehidupan itu disertai dengan berkat, kalau kematian disertai dengan kutuk. Pilihlah kehidupan. Jadi Tuhan minta kita semua memilih kehidupan, dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai kasih karunia yang datang membawa kasih karunia dan kebenaran dan memberikan kepada barang siapa yang percaya, beriman kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi bedanya saudara, kalau dulu di Perjanjian Lama umat Israel, orang yang percaya sama Tuhan, mereka harus menjalani hukum Taurat. Dan yang namanya peraturan, ya seringkali kalau kita tuh ditanya sama orang, peraturan itu sebetulnya untuk apa sih dibuat ya? Kalau normalnya semua orang akan ngomong peraturan dibuat itu untuk ditaati. Tapi pada kenyataan kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali peraturan-peraturan yang bahkan dilanggar. Tanpa ada satu rasa bersalah pun mereka sengaja melanggar demi untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Nah, ini satu hal yang kita harus cermati. Jadi kita harus lihat, karena cara kita hidup, cara kita meresponi kehidupan itu menunjukkan kita ini masih hidup di Perjanjian Lama atau kita sudah hidup di Perjanjian Baru. Sebab orang yang hidup di Perjanjian Lama, mereka akan berusaha mentaati peraturan, tetapi seringkali mereka bahkan tidak bisa mentaati dan mereka melanggar peraturan itu. Tetapi orang yang hidup di Perjanjian Baru atau memilih kehidupan, memilih kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan, maka dia akan mendapatkan kehidupan. Maka cara hidupnya pun tidak sama, saudara. Kita akan buka ya, kita hari-hari ini kita lihat, terutama yang jelas sekali kita lihat bahwa cara orang-orang membawa kendaraan, ya, berkendara. Tidak usah ngomong cara yang lainnya lagi, kehidupan sehari-hari. Banyak sekali hal-hal yang menunjukkan bahwa mereka banyak yang seringkali mengambil jalan pintas, berusaha menelikung peraturan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Saya mungkin tidak bisa menjabarkan secara detail ya satu persatu, tapi saudara dan saya tahu bahwa kita hidup di Indonesia seringkali terjadi hal-hal seperti itu, terutama dalam berkendara, sangat kelihatan sekali.
Ya kalau lampu kuning malah ngegas. Ya, lampu kalau baru merah wah tambah diterabas. Nah, ini sesuatu yang seringkali kita hadapi. Nah, itu kalau orang hidup di dalam perjanjian lama atau hidup berusaha mentaati peraturan. Tetapi Yesus Kristus datang untuk memberi kita kasih karunia-Nya. Ya. Karena Yesus sendiri adalah kasih karunia dan kebenaran. Dialah sosok yang penuh dengan kasih karunia itu, dan dia mau saudara dan saya untuk memilih kehidupan. Karena dia datang membawa kehidupan. Dia adalah kasih karunia yang di dalamnya ada kehidupan, dan Tuhan minta kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi apa yang dia bawa melalui kehidupannya? Yang pertama, Tuhan Yesus Kristus membawa satu penebusan dosa. Jadi kalau di hukum perjanjian lama itu ada yang dinamakan seremonial law atau hukum seremonial liturgi, di mana bangsa Israel itu mereka kalau mau menebus dosa mereka harus membawa korban sembelihan, korban persembahan untuk dipersembahkan. Dan itu pun mereka tidak bisa ketemu dengan Allah. Mereka melalui imam besar, ya, korbannya disembeli, darahnya dibawa, korbannya dibawa untuk supaya bisa menghadap kepada Allah untuk mendamaikan dosanya orang tersebut dengan Allah, ditebus, minta ampun. Dan setelah itu orang yang membawa korban itu dosanya diampuni. Tetapi puji Tuhan, melalui kasih karunia Tuhan, dia telah menebus dosa kita. Dengan apa? Dengan menjadikan dirinya sendiri sebagai korban anak domba Allah yang disembeli dan darahnya dicurahkan, darahnya dibawa masuk ke dalam tutup tabut pendamaian, supaya dosa-dosa kita semua ditutup dengan kuasa darah Yesus, ditebus sekali dan untuk selama-lamanya di hadapan Allah. Jadi itu sangat penting sekali saudaraku, sehingga apa? Sehingga kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Sehingga kita ketika kita berdoa kepada Tuhan, kalau zaman perjanjian lama di dalam zamannya hukum Taurat, itu kita harus berdoa melalui imam besar. Tetapi di perjanjian baru, di dalam zaman kasih karunia, kita berdoa langsung, kita masuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dan berhadapan dengan Allah, tatap muka di dalam hadiratnya. Kenapa? Karena kuasa darah anak domba Allah, kuasa darah Tuhan Yesus Kristus telah membungkus keberadaan kita, sehingga kita dilayakkan, diperdamaikan, dan kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Allah. Nah, itu bedanya. Di zaman kasih karunia, kehidupan itu membuat kita diampuni dosanya. Kedua, membuat kita diperdamaikan dengan Allah, sehingga kita bisa langsung menghampiri tahta kasih karunia Allah, tatap muka, ya. Seperti kalau di zaman perjanjian lama itu yang bisa menghadap Allah itu hanya Musa, saudara. Musa ketika dipanggil oleh Allah, dia masuk ke dalam kemah pertemuan dan Musa berbicara dengan Allah tatap muka, dan keluar dari kemah mukanya dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Dan itu adalah gambaran dari orang yang diurapi oleh Tuhan pada zaman perjanjian lama, pada zaman hukum Taurat. Tetapi pada zaman kasih karunia, barang siapa yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu siapa? Saudara dan saya, kita telah diperdamaikan, kita telah ditebus dosanya, sehingga apa? Sehingga kita layak untuk menghadap Allah di dalam doa kita, dalam kehidupan doa kita, dan kita bisa berhadapan tatap muka dalam hadirat Allah karena iman kita. Nah, itu yang Tuhan berikan melalui kehidupan yang dia bawa. Katakan Yesus Kristus datang membawa kehidupan yang berlimpah, ya. Berlimpah, saudara. Apa yang dimaksud berlimpah? Bukan cuma sekedar saldo, enggak, bukan itu, saudara. Berlimpah itu kita itu bisa dipakai, diberkati, dan kita dipakai untuk menjadi berkat. Jadi bukan tujuan kita untuk mendapatkan berkat, tetapi kita sudah memperoleh berkat itu, bahkan Tuhan memakai kita supaya kita membagikan berkat itu. Kalau kita lihat di kitab Kejadian 12 ayat 3, ayat 4, ya, dikatakan bahwa Abraham dipilih oleh Tuhan dan diberkati untuk menjadi berkat. Abraham dan keturunannya, saudaraku.
diberkati untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa-bangsa. Jadi ketika Yesus mengatakan dia datang membawa hidup yang berkelimpahan, supaya kita semua yang beriman kepada Tuhan, kita bukan hanya sudah diberkati dengan keselamatan, diberkati dengan pendamaian, penebusan dosa, pendamaian dengan Allah, tapi kita juga bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan itu sangat penting, saudara. Ya, karena dengan itu kita menjadi alat daripada kerajaan sorga. Jadi saudara dan saya bukan cuma sekedar manusia biasa. Karena barang siapa yang beriman dan mengalami kelahiran baru, beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena kita memiliki kehidupan, kita menjadi orang yang lahir baru. Apa itu orang yang lahir baru? Lahir baru itu dikatakan Tuhan memeteraikan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan setiap orang percaya, sehingga melalui Roh Kudus yang dimeteraikan dalam hidup kita, dalam hati kita, maka kita bisa memanggil Allah sebagai Aba, Bapa. Dan itu membuat kita mengalami satu kondisi yang dikatakan sebagai kita memiliki kodrat ilahi. Kalau saudara kita buka di Alkitab di 2 Petrus 1 ayat mulai ayat 3 ya. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi ketika kita memiliki kehidupan, kita hidup di dalam kehidupan yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu kasih karunia-Nya, maka kita bukan hanya ditebus dosanya, bukan hanya kita diperdamaikan oleh Allah, bukan hanya kita diberkati untuk menjadi berkat, tetapi kita diberi kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu yang memampukan kita untuk luput dari hawa nafsu duniawi. Nah, apa itu? Apa itu kodrat ilahi? Kodrat ilahi adalah kita ini bukan sekedar manusia jasmani biasa, enggak. Tuhan memilih kita untuk menjadi manusia ilahi yang memiliki keilahian, yang memiliki kelebihan ya. Gambarannya seperti ini. Kalau manusia biasa itu kalau saya gambarkan seperti handphone biasa yang tidak memiliki feature atau tidak memiliki kegunaan untuk bisa pakai internet. Ya, atau katakan yang tidak mempunyai data internet, tidak punya wifi. Tetapi sama-sama perangkatnya, sama-sama manusianya. Manusia ilahi yang memiliki kodrat ilahi adalah yang memiliki sambungan ke internet, yang memiliki wifi-nya, yang memiliki data internet. Sehingga apa? Sehingga kecanggihan daripada manusia atau Android ini bisa dipakai secara full. Baik itu melakukan semua aktivitas untuk mendukung kegiatan kita sehari-hari. Karena kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita diberkati kalau misalnya berkat ini tidak bisa nyambung ke wifi, tidak punya data internet. Handphone ini hanya bisa dipakai untuk telepon biasa. Handphone ini hanya mungkin bisa dipakai untuk kamera mungkin. Ya mungkin untuk kalkulator. Tapi kalau kita diberkati untuk menjadi berkat, kita butuh lebih daripada itu, saudara. Kita sangat membutuhkan keilahian yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya yang beriman kepada Dia dan yang memilih kehidupan yang tidak hidup di dalam perjanjian lama, hidup di dalam hukum Taurat. Karena hukum Taurat memang tidak salah ya. Semua orang harus melakukan hukum Taurat. Cuman kalau kita hidup di dalam hukum Taurat, maka kehidupan cara kita memandang segala sesuatu itu adalah seperti kita membawa cermin ya. Kalau kita membawa cermin untuk kita melihat diri sendiri, tidak apa-apa saudara. Kita bisa introspeksi, oh mungkin rambutnya agak kena angin ya, kita benarkan. Tetapi kalau kita membawa cermin itu dan kita menghadapkan cermin itu kepada orang lain, sehingga kita melihat keburukannya orang lain melalui cermin yang kita bawa, yaitu hukum Taurat, maka kita akan menjadi orang yang suka menghakimi orang lain. Kita akan menjadi orang yang tidak disenangi orang lain. Bahkan mungkin keluarga kita pun tidak senang sama kita. Kalau kita hidupnya membawa cermin hukum Taurat, ya, tapi tidak dihadapkan diri sendiri,
dihadapkan ke orang lain. Sehingga kita suka menghakimi orang, kita suka menyalahkan orang yang salah. Karena kalau bahasa Inggrisnya frankly speaking ya, sebetulnya sejujur-jujurnya kita bicara. Tidak ada satu manusia pun yang sempurna, termasuk yang bicara di depan saudara, yang statusnya adalah katanya Pak Pendeta. Saya juga penuh dengan dosa karena saya masih hidup di alam fana. Tetapi puji Tuhan, karena iman saya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan karena kodrat ilahi yang Tuhan berikan kepada saya, maka Dia akan meluputkan kita dari nafsu duniawi. Dia akan meluputkan kita dari kejelekannya dunia. Bahkan Dia akan memakai kita, memberkati kita, dan supaya apa? Kita bisa menjadi berkat, saudara. Apa syaratnya? Syaratnya kita harus mengaktifasi keilahian kita. Dengan apa? Dengan makin hari bergaul dengan Tuhan. Seperti ketika Musa dipanggil oleh Allah dan Musa hidup di dalam kemah pertemuan selama beberapa saat, ya. Kadang-kadang sebentar, kadang-kadang lama sampai berhari-hari. Tetapi keluar dari kemah, dia dipenuhi oleh cahaya kemuliaan Allah. Karena apa? Karena dia ketularan. Demikian pula Tuhan minta kita hidup di dalam Dia, bersekutu di dalam Dia, melalui kehidupan doa kita, melalui latihan-latihan ibadah kita, melalui saat teduh kita, melalui perenungan firman Tuhan kita, melalui ibadah pujian penyembahan kita. Supaya apa? Supaya kita ketularan, seperti Musa ketularan cahaya kemuliaan Allah. Maka saudara dan saya akan makin serupa seperti Dia. Jadi keserupaan kita, keilahian kita yang Tuhan berikan itu akan makin nampak, makin menonjol. Wifi kalau nyambung saudara ke Android saudara, maka saudara bisa pakai ini untuk melakukan kegiatan apapun, bisnis, mengajar, Zoom meeting, ya, memberkati orang dengan renungan firman Tuhan, berdoa mendoakan mereka dimanapun mereka berada, mengadakan meeting di seluruh dunia, melakukan transaksi finansial, melakukan investasi, bahkan melakukan divestasi. Saudara bisa melakukan semua yang saudara harus lakukan ketika keilahian saudara itu connected atau nyambung. Ya, ketika kodrat ilahi saudara nyambung melalui apa? Melalui kehidupan saudara bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, Tuhan ketika Dia memberikan kita kodrat ilahi, Dia mengurapi kita dengan urapan kuasa Roh Kudus, dan itu akan membuat kita memiliki identitas diri, status yang jelas. Ketika kita sadar, yakin bahwa kita status identitas diri kita jelas, kita tidak mau sembarangan keluar dari status kita. Ya, saya berikan gambar. Kenapa banyak orang tidak sungkan kalau melanggar? Ya, sama seperti gini. Kalau seorang datang makan di warung, kakinya naik terus, ya, sambil makan pakai tangan gitu, ya kita tahulah statusnya orang itu apa. Tapi misalnya kalau saudara sebagai anak presiden, saudara sebagai anak orang petinggi, sebagai anak orang yang terhormat, yang levelnya tinggi sekali, maukah saudara datang ke warung dan kaki saudara angkat di kursi dan saudara makan pakai tangan sambil kecap-kecap, tidak karu-karuan? Mungkin saudara tidak akan melakukan itu. Ketika saudara jelas identitas diri saudara, status saudara di dalam Tuhan sebagai kodrat manusia ilahi, anak-anak Allah yang maha tinggi, saudara tidak akan melakukan kehidupan saudara secara sembarangan. Saudara pasti akan bukan berusaha untuk taat kepada peraturan, tapi saudara akan mengembalikan ke dalam integritas diri saudara, bahwa saudara ini bukan orang biasa. Saudara adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Oleh karena itu saudaraku, mari kita melihat cermin, ya. Bukan untuk kita tunjukkan kepada orang lain sehingga kita melihat orang lain, anak kita, istri kita, terus kita menghakimi mereka, kamu salah, kamu begini, kamu enggak. Tapi marilah cermin hukum Taurat itu kita bawa, kita arahkan kepada diri kita sendiri, supaya kita bisa introspeksi. Sehingga apa? Sehingga kita bukan hidup di dalam perjanjian lama, tetapi kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita pilih kehidupan yang Tuhan berikan. Karena peraturan atau hukum itu berbicara mengenai hukuman, ya. Tetapi kalau kita bicara kehidupan, itu bicara mengenai berkat, bicara mengenai pendamaian, bicara mengenai penebusan dosa, bicara mengenai keilahian,
bicara mengenai status kita sebagai anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengingatkan setiap daripada kita untuk kita bukan hanya hidup sesuai dengan peraturan atau hukum yang Tuhan berikan dan berusaha memakai hukum itu sehingga kita hidup menjadi orang yang suka menghakimi orang. Tetapi Tuhan datang memberikan kita kehidupan yang berkelimpahan, memberkati kita untuk menjadi berkat, supaya kita sadar akan keilahian kita, sadar akan status kita, dan berusaha terus untuk hidup di dalam keilahian yang Tuhan berikan. Seperti sebuah handphone Android yang terkonek di dalam satu hubungan internet ya, melalui data, internet data ataupun wifi, sehingga Android tersebut bisa dipakai. Sama seperti Tuhan telah menganugerahkan keilahian itu dalam kehidupan anak-anakmu yang percaya beriman padamu, supaya keilahian itu bisa membuat kita terluput dari hawa nafsu dunia, supaya keilahian kita yang Tuhan berikan itu bisa membuat kita diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Tuhan urapi setiap daripada kami, Tuhan berkati setiap daripada kami dengan berkat yang daripada Allah Bapa, dengan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah memancarkan rohnya dalam kehidupan setiap daripada kita yang percaya, yang selalu Roh Kudus akan selalu memimpin, menuntun, menolong, melindungi, memberkati setiap daripada kita mulai dari saat ini juga Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya sama-sama mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.